News.com, politiknya juga pol. News.com, ruang publik News.com. Ya, isu reshuffle yang sudah banyak sekali diperbincangkan oleh publik. Silahkan pemirsa kalau Anda ingin memberikan komentar, mengomentari kira-kira menteri apa yang wajib direshuffle atau harus direshuffle, silahkan www.ajustvmobile.com. Kita tunggu komentar Anda. Pak TB boleh, tadi saya sudah potong. Jadi kita kasih pengantar dulu Rizka dan Iwel. Iya. Para pemirsa, kalau Anda sedang menyaksikan News.pol, maka inilah momen penentuan. Kita akan dengar dari seseorang yang mendengarkan tidak hanya rekaman itu, tetapi juga Dapat cerita langsung. bukan itu Oh, yang bukan penting. ya? Melihat Bapak Presiden Republik Indonesia mendengarkan rekaman itu. Apa reaksinya? Wow. Rekaman seorang menteri yang menjelek-jelekkan. Bukan. Istilah mengata-ngatai. Mengata-ngatai. Beda lagi. Ya udah, langsung Pak. Jadi pada suatu hari, di hari Minggu sekalian kan ini. Di hari Minggu. Iya. Pada saat itu mau buka puasa. Iya. Di sebuah rumah Menteri Koordinator, ya, Menko. Menko. Lalu tiba-tiba Waktu ditelepon udah dikasih tahu Menko Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Manusia. ya, Mbak Puan. kira-kira PMK lah. Ya. Ya. Lalu ketemu saya dengan Menteri Dalam Negeri. Lalu dia menyampaikan, Pak TB, ini ada rekaman, nah, bla 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 bla. Kemudian saya tanya, rekaman ini seperti apa? Kemudian dari situ dijelaskan dulu, ya, begini ceritanya panjang. Kemudian dari situ saja saya sudah bisa bahwa ini si ini, bahwa langsung ini menebak. laki-laki. Sebelum saya mendengarkan, karena saya tidak yakin, lalu keesokan harinya rekaman itu ada. Jadi ketika dijelaskan dengan rinci, menyangkut juga misalnya nawacita, kemudian dari nawacita itu sumbernya pada Trisakti, itu kan bagian keseharian kami, saya sebagai ketua departemen politik di PD Perjuangan, begitu. Lalu lahirlah konsep-konsep yang sekarang nawacita itu. Dulu kan kita ini kader yang mengerti, paham tentang nawacita, Trisakti dan lain sebagainya, tentang konsep-konsep ajaran-ajaran Bung Karno. Dan ketika itu dibawa ke tim yang namanya transisi itu, saya kan sudah hafal 1, 2, 3, 4, 5 siapa yang kemudian mengeksplor bahwa inilah karya dia. Padahal saya tahu dia bukan kader seperti kami yang paham A sampai Z tentang Bung Karno. Saya lihat ke kamera lagi ya, agak mengerucut lagi loh pemirsa, yaitu di dalam tim transisi dan siapa yang mengaku bahwa dia paling tahu tentang nawacita. Sampai di situ saja saya beraninya ya. Gitu. Dan kemudian ya saya sudah tahu seperti itu. Cuman kan selesai itu besok paginya sekilas dan saya sudah tidak interest lagi suaranya ini dan sebagainya. Jadi sudah ketahuan ya dari awal. Ya sudah dari awal sudah tahu bahwa yang bersangkutan. Tapi saat yang bersamaan itu juga ada penjelasan bahwa yang mengatakannya itu adalah wanita. Ya saya langsung datengin. Saya sambung aja, itu kalau nggak salah saya dari media sosial teman saya juga. Oh ya, sudah saya kira Masinton. gitu. Lalu saya sampaikan itu keliru, bukan dari mana? Ya karena kami datang. Enggak, saya bilang yang jelas itu adalah ini. Jadi selesai. Sampai di sana selesai. Tapi kaitannya dengan Pak Presiden ketika diperdengarkan secara langsung ke Dan beliau. kemudian selesai yang itu, penting, saya tanya, karena saya pun mohon maaf agak sedikit terganggu, gusarlah saya. Presiden pilihan saya yang saya perjuangkan dengan berdarah-darah, dengan die hard, begitu kan? Kok dengan enak dilecehkan oleh orang yang mohon maaf quote and quote ya hanya menikmati bonusnya saja, berjuangnya tidak begitu Menikmati kalimat-kalimat bonus. yang Iya, begitu, iya. kalimat-kalimat yang ketat dan solid ini. Nah itu karena apa, kami tuh ngerti, saya kan ketua bagian pemenangan. Saya nggak sabar Pak, terus reaksi Begitu. Presiden waktu itu. Ada rasa. Lalu saya tanya, ini sudah laporkan belum? Sudah. Oke. Lalu saya tanya lagi beberapa orang, ini udah laporan? Sudah.
Bahkan ada rasa semacam kecewa, kok seperti itu orang yang dalam keseharian dekat menyampaikan banyak informasi kok melakukan hal seperti itu. Ya, sampai ada rasa kekecewaan barangkali sampai dalam posisi duduknya itu ya. Oh, pelan-pelan supaya pemirsa tahu. Jadi rekaman itu diperdengarkan kepada Bapak Presiden kita. Iya. Kemudian ada beberapa teman yang melihatnya begitu ya. Dalam posisi duduk itu sampai beliau menelonjorkan kaki karena rasa kalau bahasa Jawa, "Lah kok iso?" Kira-kira begitu. Ya. Itu artinya tidak menyangka bahwa orang Tidak tersebut menyangka begitu, bahwa orang yang selama ini dianggap dekat, yang dipercaya. setia, itu ya dipercaya dan kemudian menjadi tempat bertanya itu berbuat seperti itu. Tapi saya memahami juga latar belakangnya karena apa? Itu dalam suasana kebatinan ketika orang gonjang-ganjing mau ada reshuffle. Oke. Iya, kaitan dengan isu. Rasa kekecewaan itulah muncul dan kemudian itu sedang dalam forum dengan teman-teman, ada stafnya dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih canggih lagi, Bung, sesungguhnya bagaimana bisa merekam itu? That is my business. Begitu. Oh, jadi gimana? Bagaimana merekamnya? Kalimat terakhir nih, yang paling canggih adalah Bung, bagaimana cara merekamnya itu? That's It's my my business. business. Jadi Ada beberapa hal itu menjadi catatan. Tetapi Iwel kalau sebetulnya tahu, teman-teman kameramen tadi juga sempat dapat gambar. Iya. Begitu mendengar itu, Margarito sampai jatuh. Benar ya? Benar ya? Sampai jatuh saking dramatis uraiannya. Gitu. That's my business. Kenapa makanya. Margarito mendengar cerita Kenapa dari Anda Pak sampai terkejut Hasanuddin gitu, tadi? Pak? Iya, kan itu sesuatu yang sebenarnya dari segi hukum biasa saja. Gitu. Oh, biasa ya? Ya biasa saja. Kalau Menteri mengatakan bahwa Presiden memang tidak mengerti teknis di kementerian yang diurusi oleh Menteri itu, masuk akal. Wajar, Sangat masuk akal. begitu. Nah, tidak ada yang Kalau hebat-hebat bilang amat. Presiden nggak mengerti apa nawacita, Nawacita. Itu yang tidak masuk akal. Itu yang tidak masuk di akal. Tetapi jujur saja, itu semuanya dalam konteks hukum soal biasa. biasa ya? Biasa saja. Yang tidak biasa adalah seorang anak buah, relasi etisnya itu yang diperdebatkan. Tapi dari segi tata negara, soal biasa saja. Jadi lebih kepada etika Ya, sebenarnya. itu. Dan saya tidak mau menilai itu. Dari segi tata negara, kalau menteri bilang memang dia firm dan dia bilang Anda tidak lebih pintar dari saya, soal biasa. Tidak ada yang salah dalam tata negara. Pak Refli Harun. Benar, sama. Tidak ada yang salah. dari segi tata negara. Kan saya sudah mengatakan kan sebelumnya bahwa ini kan soal etika pemerintahan saja. Nah kalau kita bicara soal etika itu soal yang relatif. Jadi memang bukan soal hukumnya. Nah karena itu kemudian kalau kita mengatakan misalnya ada menteri yang ngomong seperti itu, maka yang paling bagus adalah dalam konteks apa dia ngomong. Karena bisa saja konteksnya itu bercanda, mau membuat kontra argumentasi atas kebijakan presiden dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita tahu kalau kita dengar sendiri suaranya dan kita tahu dalam konteks apa dia ngomong. Nah judgement itu bisa kita berikan, tapi kalau dari sisi hukum memang non isu yang seperti ini. Ya nggak mungkin presiden kemudian datang ke Mabes Polri, Bareskrim, mengadukan pencemaran nama baik soal ini. Kurang kerjaan presidennya kalau melakukan hal itu. Enggak, dan apa yang mau dicemarkan di situ? Apalagi kalau menterinya nantang, ayo kita adu. Untuk urusan yang ditangani oleh menteri sendiri, ayo kita adu. Misalnya kalau begitu, kan tambah berabe itu. Saya mungkin Jadi- tambahkan informasi. Saya tambahkan informasi begini. Semula kata dasarnya itu dari Pak Cahyo itu kan menyampaikan ini ada penghinaan terhadap presiden. Tapi sesudah saya lihat, ya seperti beliau sampaikan, kata penghinaan itu mungkin tidak ada dalam pasal ketika berbicara dalam konteks misalnya ini kok kurang paham soal nawacita, nah begitu dan sebagainya. Ya bisa saja mungkin, tetapi tidak kemudian bahwa itu benar-benar sebuah penghinaan sehingga saya pun ini menurut hemat saya seorang bawahan yang insubordinasi. Ya, dalam Tidak. tugas gitu ya. Etika. Dan Begitu. Fen, kalau bisa saya tambahkan begini. Kalau saya sih menyarankan kepada teman-teman di PDIP tidak usah bawa masalah ini ke polisi. Jangan dibikin masalah tambah besar. Mengapa? Sebab kalau sampai anak buah bilang bosnya kayak begitu, jangan-jangan memang dia punya dasar.
Jangan-jangan memang dia Maksudnya punya dasar jangan-jangan untuk memang itu benar bilang gitu apa yang begitu. disampaikan. Loh, tunggu dulu. Iya. Tadi aku dengar sebentar Widya, Anda tadi berdebat soal PP Tenaga PHK kerja. itu. Sebelum kan JHT. ada PP mengenai mobil dan Iya. seterusnya dan seterusnya. dan Pemberian seterusnya, tunjangan gitu kan. pembelian mobil. Nah, ini salah terus untuk hal-hal yang fundamental. Dan karena itu ada seorang menteri yang boleh jadi dia begitu yakin dengan dia punya kemampuan dan dia mengatakan, loh begini bos saya gitu. Jadi dengan kata lain dia bilang, Anda sebenarnya tidak punya kapasitas. Saya lebih hebat dari Anda untuk urusan satu ini. Nah, tapi Nah, tadi kalau dia bilang begitu, kalau dia berkeras, si menterinya berkeras kayak begitu, apa nggak berani kita? Nah, tadi kata Menteri Refli, mungkin juga suasananya bercanda. Mungkin bercanda nggak Kang Dede? Ya. Kalau pengalaman kami Ya. dulu ketika saya masih di Jawa Barat, Ya. kalau ada kepala dinas yang ngomong seperti itu namanya dia tadi yang dikatakan oleh Kang TB, itu sudah subordinat. Berhentikan. Artinya apa? Artinya In ya, ada in-nya. In insubordinat. Iya. Setiap nanti dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia selalu akan menyalahkan atasannya. Ya. Nah ini Setuju. rasanya tentu dia harus dievaluasi. Saya setuju. Kecuali menteri Setuju. ini adalah menteri yang sangat berhasil. Ya. Sangat berhasil sekali, mungkin boleh itu dijadikan katakanlah sebagai Masalahnya sebuah. sekarang ini menteri-menteri kita ini berhasil. Nah apa itu enggak, saya nggak tahu. kan? Oh. Itu saya nggak tahu. Itu saya serahkan kepada Pak Presiden. Bang Ali gimana? Mungkin beliau nih. Bang Ali bentar. Enggak. Saya tidak tahu. Ustaz. Jujur gini, Bisa tambah saya tidak sedikit, tahu jujur apa yang menarik dari materi ini. Ustaz. Jangan begitu. Jangan begitu. Gini. Ini Kan dari awal kan kami sudah bilang, memang kalau kualitas wali kota itu agak susah untuk memimpin negara. Janganlah. Udah, harus bicara begitu, biar Flur ini bisa tahu kepada publik kan. Iya. Tetapi ada urusan-urusan yang lebih besar dari sebuah bangsa yang namanya Republik Indonesia ini terhadap masalah-masalah yang harus ditangani. Kalau urusan ini kan sederhana, Presiden bisa copot, berhentikan. dengan yang Reshuffle. Saya, ya. Reshuffle, Iya, Pak Ustaz. setuju. Gitu ya? reshuffle dan berhentikan. Masih Iya. terlalu banyak Tapi- orang-orang sekapasitas Pak Ali, tuh Iya, bagus iya. yang saya lebih hebat. Untuk apa kayaknya dipusingkan? Presiden juga tidak mempermasalahkan ya, cuman hanya lemes Tetapi aja. begini, mendengarkan. Tapi begini, Kang. Tetapi kalau bicara tentang jurisprudensi, Susilo Bambang Yudhoyono pernah menunjukkan itu kepada publik. Dia datang ke kantor Polres, kemudian kasih tahu. Tidak ada juga salahnya kalau Iya. Presiden datang ke Polres, kemudian dia bilang, ini ada rekamannya, ada anak buah saya melakukan pencemaran nama baik kepada saya. Clear. Bawa dia ke majelis. Kalau mau pun bisa Apa yang begitu ya susah? melakukan seperti Saya itu. kira begini, ya kan ada di berita bahwa saya justru yang akan membawa atau bahkan sudah lapor ke Baris Krim. Saya bilang tidak pernah, tidak pernah sama sekali terpikir ya. Karena apa? Saya kan jenderal juga, 30 tahun saya punya anak buah mulai dari letnan sampai jenderal dan tahu persis oh ini masuk di mana sebagai penghinaan, ini termasuk dalam pidana, bercanda atau hanya sekedar barangkali meluapkan Emosi. kemarahannya. Itu ya. Ya. Dan itu bisa jadi hilap yang menurut hemat saya tidak bisa dimaafkan. Nah, tetapi sebagai seorang presiden itu kan tidak bisa pecat. Akan ada saatnya. Itu yang enggak. Dan kalau saya pegang tangan dulu. satu lagi, begini kalau menurut hemat saya ya. Kalau beliau ini kan alirannya Pak Harto. Kalau Pak Harto itu siapa yang mau jadi presiden silahkan asal punya pengalaman jadi presiden lagi. Nah, jadi Pak Harto terus-terusan Karena 7 kali. satu-satunya yang punya pengalaman. Yang punya itu pengalaman. dia. Kita siapa saja besok Iya, iya. wali kota, Kalau kita gubernur, lihat wagub, materinya ya, naik jadi Kalau presiden kita lihat silakan. materinya, justru kata-kata Pak Ngabalin justru lebih strong loh dibandingkan kata-kata yang tadi. Emang tahu apa presiden urusan gini? Ketimbang kata-kata yang tadi itu. Yang mana? Yang Yang wali kota. Kualitas wali kota itu lebih strong itu sesungguhnya. Enggak, tapi itu menunjukkan bahwa kita ini hebat gitu ya. Kalau dulu kan kita bicara presiden itu hanya orang tertentu saja. Sekarang ternyata wali kota bisa jadi presiden. Iya. Itu kan sesuatu lompatan demokrasi yang luar biasa kan begitu. Kemajuan. Atau Yang saya mau kok bicara lagi dalam konteks pembicaraan tadi itu si menteri atau siapapun yang ngomong itu adalah begini. Dalam pandangan Bung Hatta, menteri itu pemimpin. Nah kalau begini modelnya pemimpin, jelas Kang saya sarankan bilang sama Pak Jokowi, sudilah berhentikan orang ini dalam kesempatan pertama. Karena ini republik bukan punya si menteri ini, bukan pula punya Pak Jokowi, punya kita semua dan kita butuhkan seorang pemimpin yang betul-betul di bawah dia itu kita. Tapi katanya tadi kalau ternyata ini
pemimpin ini yang Anda sebut pemimpin memang tahu persis bahwa dia menguasai persis bidangnya dan presiden Ya memang... sudah, ini kan saya mau kembali ke soal tata negara ini. Iya. Enggak. Betul. Tadi kan soal lain itu. Lain soal kalau dia mau bawa ke Polisi? hukum, ke polisi, ya dia akan melawan. Nah, tetapi sebagai seorang pemimpin kan mesti ambil keputusan. Katakanlah dia memberhentikan si menteri ini lalu menteri bilang, ayo kita adu sekarang. Oh, ada itu lain soal perlawanan, lagi. ya. Itu kan, tapi saya mau bicara bahwa kekuasaan itu mengangkat dan memberhentikan itu ada pada presiden. Nah kalau ada pembantunya kayak begini, saya setuju dengan Kang tadi. Ya. Tapi Dan secara begitu juga dalam perspektif presidensial Bung Hatta. tidak bisa ada perlawanan kan sesudah diberhentikan oleh presiden. Nggak bisa. Dia tidak bisa bawa ke tun, Tapi tidak bisa gini, kemana-mana. Saya justru melihat gini, kalau kita bicara ini misalnya dianggap pencemaran, ya kan. Pertama, dilakukan di ruang apa? Kalau dilakukan di ruang publik, ya melalui media dan lain sebagainya, kita bisa menganggapnya seperti itu. Ada Ini diseminasi. di ruang pribadi yang Ini dipublikkan kemudian. Di ruang privat, Yang lalu kemudian dipublikkan. direkam, dipublikkan. Nah itu kan persoalan, mestinya ini kan rumah tangga kementerian dan kepresidenan yang harusnya diselesaikan secara internal. Jangan dibawa ke ruang publik. Begitu dibawa ke ruang publik, maka kemudian menjadi soal. Nah makanya kalau saya tertarik justru, nah ini mohon maaf, kenapa Pak Cahyo membawa ini ke ruang publik? That's the question sesungguhnya. Menarik loh. Boleh Sebenarnya, dijawab loh. Boleh sebenarnya dijawab. bukan dibawa ke ruang publik loh, hanya melalui Pak TB sebenarnya. Kita pun sudah mempermasalahkan. Iya. Begitu, internet sudah mempermasalahkan ya. Iya. Saya pikir selesai berbicara dengan saya, itu ya selesai. ditutup. Selesai begitu aja ya. Tiba-tiba memanggil wartawan di situ ya dibicarakan, ya sudah, yang sudah biarkan berlalu lah, saya kira. Ya sekarang sudah situasinya. Jadi Pak TB seperti tidak ini. bisa menjelaskan kenapa ini disampaikan keluar. Karena Pak TB Hasanuddin pada waktu itu menyangka sesudah selesai dibicarakan selesai Ya masalahnya. selesai. gitu ya. Kita pun tidak berbicara. Oke. Baru saya rame, loh kok banyak di online, bahkan di media-media sosial, bahkan besok paginya ada satu orang rekan kami yang mengatakan bahwa itu seorang ibu. Iya, perempuan. Sudah juga beredar ya transkripsi ya. Saya kira begini, kalau beliau ini menyampaikan dalam konteks berdemokrasi ya, presiden kita ini kan pernah jadi wali kota 2 kali, kemudian jadi Satu setengah kali. Ya. Satu Lalu periode jadi setengah kali. gubernur. Dalam konteks demokrasi kita harus menghormati, apalagi wali kota Ya. pernah jadi gubernur. Andaikan pada suatu saat ada tukang beca naik terpilih jadi presiden, saya akan hormat 100%. Karena ini rakyat kalau menurut saya. Iya. Begitu Mantap, jadi mantap. Mantap. Ya, dan itu mantap. Konsekuensi dari sebuah pilihan. Ya tapi kan dari ucapan Bapak TB tadi menyebutkan bahwa sebenarnya presiden tidak akan memperpanjang masalah ini ke ranah hukum karena jawabannya sudah ada ya, masuk skala prioritas reshuffle. Tunggu momen. Kalau saya bilang tunggu momen gitu kan sebenarnya. Terlalu cepat mengambil keputusan. Oh enggak, boleh dong. Iya, yang menyimpulkan saya, saya berusaha. Saya agak setuju dengan Anda, cuma sebetulnya ada tahapannya. Tahap pertama menjulurkan kakinya seakan-akan nggak percaya. Ya. Itu dulu kan. Iya. Kok bisa gitu? Kok bisa terjadi? Itu dia yang yang bisa kedua, jatuh tadi itu. baru saya yakin masuk dalam perhitungan reshuffle. Karena kalau enggak, lagi-lagi dua hal. Yang pertama, dalam sejarah Republik ini, tolong koreksi saya kalau saya salah, belum pernah kita dengar ada menteri yang mengata-ngatai presidennya. Ya, karena ini sistem presidensial. Ya. Lalu yang kedua, yang agak memang digarisbawahi, muncul pertanyaan lah apapun alasannya. Apakah Bapak Presiden kita itu seorang yang sedemikian rupa memaafkan? Bisa juga loh. Lama-lama siapa tahu rakyat mengatakan ini presiden kami. Ya. Apapun kata menterinya dia maafkan. Luar biasa Bapak Presiden kami ini. Siapa tahu loh. Siapa Begitu tahu. kuatnya Mana presiden. nggak tepuk tangan. Aduh. Tapi belum tentu juga ya. Belum tentu juga ini pertama kali menteri mengata-ngatanya, ini pertama kali menteri terekam sebenarnya Mas. Kata terekam, ada Rekam rekamannya. dan disampaikan ke publik. Apa? Tersosialisasi. Tersosialisasi. Oke, tapi pertanyaan besar dari publik adalah mungkinkah reshuffle itu akan dilakukan? Kalau memang akan dilakukan kapan ya kira-kira reshuffle itu? Tunggu momen sepertinya Pak Ini Presiden. menarik, ya, menarik. Kita tahan. Mungkin di segmen selanjutnya kita bisa bahas ini lebih lanjut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Maksudnya Profesor Margarito mau supaya presidennya yang diresapel. Bukan. Memperkuat pernyataan Saya Effendi mesti bicara Simbolon, dengan- kader saya PDIP. mesti bicara dengan Pak Effendi Simbolon. Oh iya. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face.